Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan tentang manajemen persediaan dalam keuangan syariah. Yang pertama yaitu pengertian persediaan. Persediaan merupakan stok barang yang disimpan untuk memenuhi permintaan. Maksudnya yaitu barang yang disimpan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Umumnya, setiap jenis perusahaan memiliki berbagai bentuk persediaan. Suatu perusahaan atau organisasi menyimpan persediaan untuk berbagai alasan penting. Namun, karena permintaan sulit diketahui dengan pasti, sejumlah persediaan yang disebut stok cadangan disimpan untuk memenuhi perubahan yang tidak diharapkan dalam bentuk permintaan yang lebih banyak. Jadi, persediaan merupakan sejumlah bahan-bahan parts yang disediakan dan bahan-bahan dalam proses yang terdapat dalam perusahaan untuk proses produksi, serta barang-barang jadi atau produk yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari komponen atau pelanggan setiap waktu. Manajemen persediaan sendiri adalah jumlah persediaan yang optimal dengan biaya total yang minimal. Alasannya perlu manajemen persediaan adalah karena timbulnya ketidakpastian waktu pemesanan, sedangkan tujuan manajemen persediaan yaitu untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen, memperlancar proses produksi, mengantisipasi kekurangan persediaan, dan dalam menghadapi fluktuasi harga. Selanjutnya yaitu fungsi persediaan. Terdiri dari fungsi decoupling, yaitu persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier. Persediaan bahan mentah diadakan agar perusahaan tidak akan sepenuhnya tergantung pada pengadaannya dalam hal kuantitas dan waktu pengiriman. Persediaan barang dalam proses diadakan agar departemen dan proses individual perusahaan terjaga kebebasannya. Persediaan barang jadi diperlukan untuk memenuhi permintaan produk yang tidak pasti dari pelanggan. Selanjutnya yaitu fungsi economic loss sizing, yaitu perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar dibandingkan dengan biaya-biaya yang timbul karena besarnya persediaan. Selanjutnya yaitu fungsi antisipasi. Apabila perusahaan mengalami fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasarkan pengalaman atau data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini, perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman. Macam-macam biaya persediaan. Yang pertama yaitu biaya penyimpanan, yaitu biaya terdiri dari biaya-biaya yang bervariasi secara langsung dengan kuantitas persediaan. Biaya penyimpanan per periode akan semakin besar apabila kuantitas bahan yang dipesan semakin banyak atau rata-rata persediaan semakin tinggi. Biaya ini berubah tergantung tingkat persediaan dan biasanya dengan periode waktu barang disimpan, yaitu semakin besar tingkat persediaan sepanjang waktu, semakin tinggi biaya penyimpanannya. Biaya-biaya yang termasuk sebagai biaya penyimpanan adalah biaya fasilitas penyimpanan seperti penerangan, pendingin, ruangan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu biaya modal, yaitu alternatif pendapatan atas dana yang diinvestasikan dalam persediaan. Yang ketiga biaya keusangan. Yang keempat biaya perhitungan fisik. Yang kelima biaya asuransi persediaan. Yang keenam biaya pajak persediaan. Yang ketujuh biaya pencurian, pengerusakan atau perampokan. Yang kedelapan yaitu biaya penanganan persediaan dan sebagainya. Selanjutnya yaitu biaya pemesanan atau pembelian, merupakan biaya yang terkait dengan pembelian kembali untuk mengisi persediaan yang dimiliki. Jadi biaya pemesanan dapat berubah tergantung dari berapa kali pesanan dibuat atau jika kuantitas pesanan meningkat, biaya pemesanan meningkat. Biaya ini meliputi 1. Pemrosesan pesanan dan biaya ekspedisi. 2. Upah. Ketiga, biaya telepon. Yang keempat, pengeluaran surat menyurat. Yang kelima, biaya pengepakan dan penimbangan. Yang keenam, biaya pemeriksaan penerimaan. Yang ketujuh, biaya pengiriman ke gudang. Yang kedelapan, biaya utang lancar.
Selanjutnya ada biaya penyimpanan. Hal ini terjadi apabila bahan-bahan tidak dibeli tetapi produksi sendiri dalam perusahaan. Dalam perusahaan menghadapi biaya persiapan untuk memproduksi komponen tertentu, yaitu terdiri dari biaya mesin-mesin menganggur, biaya persiapan tenaga kerja langsung, biaya penjadwalan, biaya ekspedisi, dan sebagainya. Selanjutnya ada biaya kehabisan atau kekurangan. Adalah biaya yang timbul apabila persediaan tidak mencukupi adanya permintaan bahan. Terjadi jika permintaan pelanggan tidak dapat dipenuhi karena kurangnya persediaan di tangan. Jika kekurangan ini menyebabkan hilangnya penjualan secara permanen, maka biaya ini juga menyebabkan berkurangnya keuntungan. Biaya-biaya yang termasuk biaya kekurangan bahan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kehilangan penjualan. Yang kedua, kehilangan langganan. Yang ketiga, biaya pemesanan khusus. Yang keempat, biaya ekspedisi. Yang kelima, selisih harga. Yang keenam, terganggunya operasi. Yang ketujuh, tambahan pengeluaran kegiatan manajerial dan sebagainya. Selanjutnya yaitu model-model persediaan. Dalam model ini terdapat 4 model. Yang pertama yaitu model persediaan kuantitas pesanan ekonomis atau economic order quantity, yang merupakan salah satu model klasik yang diperkenalkan oleh F. W. Harris pada tahun 1914. Model ini terkenal dalam teknik pengendalian persediaannya. Economic order quantity ini dipergunakan sampai saat ini karena mudah dalam penggunaannya, meskipun dalam penerapannya harus memperhatikan asumsi yang dipakai. Selanjutnya yaitu mengenai model persediaan dengan pesanan tertunda. Dalam banyak situasi ini, kekurangan persediaan yang direncanakan dapat disarankan. Hal ini banyak dilakukan oleh perusahaan yang persediaannya tinggi dan dapat mengaruhi tingginya biaya penyimpanan. Yang ketiga yaitu model persediaan dengan diskon kuantitas. Banyak penjual melakukan strategi penjualan ini dengan memberikan harga yang bervariasi sesuai dengan jumlah yang dibeli. Semakin besar volume pembelian, maka semakin rendah harga barang per unit. Strategi ini disebut penjualan diskon kuantitas atau quantity discount. Dan yang terakhir yaitu model persediaan dengan penerimaan bertahap. Pada model persediaan yang telah dibahas, diasumsikan bahwa unit persediaan yang dipesan diterima sekaligus pada suatu waktu tertentu. Padahal sering terjadi persediaan yang tidak diterima secara seketika, tapi harus berangsur-angsur dalam satu periode. Untuk kasus seperti ini, model economic order quantity ini dasarnya tidak menjadi sesuai dan diperlukan suatu model tersendiri sebagai model persediaan dengan penerimaan bertahap. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan pengelolaan persediaan. Pengelolaan persediaan sendiri yaitu merupakan kegiatan dalam memperkirakan jumlah persediaan atau bahan baku dan penolong yang tepat, dengan jumlah yang tidak terlalu besar dan tidak pula kurang atau sedikit dibandingkan dengan kebutuhan atau permintaan. Dari pengertian tersebut, maka tujuan pengelolaan sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat, atau dengan kata lain itu untuk memuaskan konsumen. Yang kedua yaitu untuk menjaga kontinuitas produksi yang menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Yang ketiga yaitu untuk mempertahankan dan bila mungkin meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Yang keempat yaitu menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena dapat mengakibatkan biaya menjadi besar. Dan yang kelima yaitu menjaga supaya penyimpanan dalam emplacement tidak besar-besaran karena mengakibatkan biaya menjadi besar. Dan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis persediaan. Handoko membedakan jenis-jenis persediaan menurut fungsinya menjadi 4, yaitu batch stock atau lot size inventory, yaitu merupakan persediaan yang diadakan karena membeli atau membuat bahan dan barang dalam jumlah yang besar dari jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Jadi, dalam hal ini, pembelian atau pembuatan dilakukan untuk jumlah besar, sedangkan penggunaan atau pengeluaran dalam jumlah kecil. Terjadinya persediaan karena pengadaan barang atau bahan yang dilakukan oleh lebih banyak dari yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu stok atau lot size inventory. Antara lain yaitu memperoleh potong harga pada saat harga pembelian. Terus memperoleh efisiensi produksi karena adanya operasi atau proses produksi yang lebih lama. Dan adanya penghematan di dalam biaya angkutan. Yang ketiga yaitu mengenai fluctuation stock, yaitu merupakan persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak bisa ditebak.
Hal ini perusahaan mengadakan persediaan untuk mendapatkan dan dapat memenuhi permintaan konsumen. Apabila tingkat persediaan menunjukkan keadaan yang tidak beraturan atau tidak tetap dan fluktuasi permintaan tidak dapat diramalkan lebih dahulu, jadi apabila terdapat fluktuasi pemuatan yang sangat besar, maka persediaan ini atau fluctuation stock ini dibutuhkan sangat besar pula untuk menjaga kemungkinan naik turunnya permintaan tersebut. Dan yang keempat yaitu mengenai anticipation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam 1 tahun untuk menghadapi penggunaan atau permintaan yang meningkat. Di samping itu, anticipation stock ini dimaksud juga untuk menjaga kemungkinan sulitnya diperoleh bahan-bahan, sehingga tidak mengganggu jalannya produksi atau menghindari kemacetan. Selanjutnya yaitu pendekatan just in time. Just in time adalah suatu sistem yang memusatkan pada eliminasi aktivitas pemborosan dengan cara memproduksi produk sesuai dengan permintaan konsumen dan hanya membeli bahan sesuai dengan kebutuhan produksi, tepat waktu dan tempat yang tepat. Pendekatan ini akan meminimalkan total biaya penyimpanan dan persiapan hingga menekan biaya-biaya itu sampai nol. Pendekatan ini dikenal dengan pengelola aktivitas atau activity management, atau lebih menekankan pada tujuan strategis perusahaan supaya lebih komparatif. Selanjutnya yaitu konsep manajemen persediaan dalam Islam. Aplikasi manajemen persediaan pada ikatnya juga berkaitan dengan perbuatan SDM perusahaan yang bersangkutan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Islam, yakni menyimpan kelebihan setelah kebutuhan primer terpenuhi, 2. Menyimpan kelebihan untuk menghadapi kesulitan, 3. Hak harta keturunan bagi generasi mendatang, 4. Tidak menimbun dan monopoli harta kekayaan, dan yang terakhir, pengembangan harta dilakukan dengan usaha yang baik dan halal. Selanjutnya yaitu persediaan dalam perbankan syariah. Dalam perbankan syariah menggunakan pendekatan just in time, yang merupakan sistem yang dikembangkan atas dasar perbaikan dari kekurangan sistem tradisional. Persediaan dalam perbankan syariah merupakan aktivitas non-kas yang tersedia untuk 1. Dijual dengan akad murabahah, 2. Diserahkan sebagai modal bank dalam akad mudharabah atau musyarakah, yang ketiga disalurkan dalam akad salam atau salam paralel, yang keempat itu aktiva istisna yang telah selesai tapi belum diserahkan bank kepada pembeli terakhir. Kemudian hal yang tidak termasuk dalam pengertian persediaan di bank syariah. 1. Aktiva istisna dalam penyelesaian, 2. Aktiva tetap yang digunakan oleh bank, 3. Aktiva ijarah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.